Selamat pagi teman-teman semua, hola Gunners Indonesia. Berjumpa di video bola pertama saya. Jadi di kesempatan video kali ini eh, saya ingin ngebahas tentang pertandingan antara Arsenal versus Atletico Madrid di Liga Champions yang berakhir dengan skor kemenangan untuk Arsenal 4 gol tanpa balas. Saya mulai dengan kata-kata, gak apa-apa kalian begadang asalkan tim kalian tuh jago. Sedikit bercanda ya untuk pertandingan dini hari tadi. Arsenal turun dengan skuad terbaiknya, minus Odegaard dan juga Calafiori yang diistirahatkan, sedangkan Odegaard tentu saja dalam keadaan cedera. Sedangkan Arsenal turun dengan formasi 4-2-3-1 ataupun 4-3-3. Di kiper ada David Raya, di belakang center back ada duet Saliba dan juga Gabriel Magalhaes. Di sisi kanan back itu ada Jurian Timber dan di sisi kiri ada Luis Kelly yang menggantikan Calafiori. Dan Luis Kelly memang harus diberikan poin plus karena permainannya luar biasa. Dia memang posisinya aslinya itu adalah posisi sebagai seorang gelandang bertahan, kan, tetapi di musim lalu ya dengan skuad Arsenal yang cedera, Calafiori cedera, Zinchenko juga tidak bisa diandalkan, ya mau tidak mau akhirnya Luis Kelly ditarik sebagai bek kiri. Lalu formasi selanjutnya di dua depan dari garis pertahanan Arsenal, yaitu midfielder, ya gelandang bertahan ada Zubimendi dan juga Declan Rice. Dan di depan ya attacking midfielder yaitu ada Eze yang menggantikan peran dari Odegaard. Eze malam ini dini hari ini mungkin bermain tidak jelek tapi tidak bagus juga gitu ya. Tapi untuk sebagai seorang pengganti memang Eze ini cukup layak untuk menggantikan Odegaard, meskipun nanti ketika Odegaard sudah pulih mungkin Eze bisa lebih didorong ke depan lagi, bener-bener di belakang striker Gyökeres. Lalu di sayap kanan penyerangan milik Bukayo Saka bermain juga luar biasa, tapi tidak seperti malam-malam ataupun pertandingan-pertandingan Arsenal sebelumnya. Di pertandingan kali ini aliran bola cukup imbang antara sisi kiri dan juga sisi kanan. Sisi kiri diisi oleh Gabriel Martinelli. Ini pemain memang luar biasa. Inilah Martinelli di tahun 2020 ataupun 3 tahun yang lalu gitu ya, ketika Arsenal benar-benar on the track untuk mengejar perburuan Liga Inggris melawan Manchester City. Dan tadi malam Martinelli benar-benar ingin membuktikan bahwa dia layak menjadi starter di susunan pemain Arsenal, karena sebelum-sebelumnya digantikan oleh Madueke, lalu digantikan oleh Eze, lalu terakhir di Liga Inggris digantikan oleh Trossard sebagai starter utama. Tapi malam ini Martinelli benar-benar ingin membuktikan bahwa dia layak menjadi pemain inti Arsenal. Lalu di depan Gyökeres coy, dia berhasil cetak brace 2 gol. Ya ini pemain memang harus diberikan kepercayaan diri ya, meskipun gol-golnya itu bukan gol-gol yang seperti Erling Haaland ataupun seperti Lewandowski di masa prime-nya gitu ya. Tapi Gyökeres harus diberikan kepercayaan diri dengan gol-gol seperti ini, dan teman-temannya itu seperti ngerangkul untuk merayakan walaupun Arsenal pada waktu itu ya sudah unggul 2 gol lewat gol dari set piece yang pertama, yaitu set piece-nya Gabriel Magalhaes. Luar biasa Magalhaes di belakang menjaga pertahanan dengan cukup solid. Lalu di depan juga dia memberikan ancaman yang luar biasa. Terbukti di babak pertama Arsenal bermain dengan low tempo ya, tidak terburu-buru, tapi juga beberapa banyak peluang yang Arsenal dapatkan tapi tidak berbuah gol, salah satunya melalui Eberechi Eze ya. Lalu masuk ke babak kedua, seperti ada sengatan listrik yang ngebuat pemain Arsenal itu larinya makin kenceng, terus kemudian permainannya semakin ofensif gitu ya. Dan Luis Kelly
dia membuktikan sebagai anak muda, dia tidak ada takut-takutnya bermain di Liga Champions seperti musim lalu ketika menghadapi Real Madrid. Franz Kelly juga luar biasa, dia berani menusuk ke tengah sebelum terjadinya gol dari Gabriel Martinelli dan diawali oleh golnya Gabriel Magalhaes. Lagi-lagi Cornel FC itu ya, Arsenal benar-benar bisa memanfaatkan set piece, entah itu dari tendangan pojok, entah itu dari free kick atau tendangan bebas. Declan Rice menggantikan peran dari Odegaard yang biasanya mengambil eksekusi dari tendangan bebas ataupun tendangan sudut, dan umpan-umpannya cukup membanjakan dari seorang Gabriel Magalhaes. Ini pemain emang gokil sih 2 musim ini ya, Magalhaes. Dia bisa menemukan ruang yang mana itu seperti apa ya, seperti bola yang menemukan dia. Ya mungkin ini diawali oleh latihan-latihan dan itu memang sudah dilatih. Dan musim ini dan juga musim lalu Arsenal sering sekali mencetak gol melalui set piece ataupun tendangan sudut yang persis seperti golnya Magalhaes malam ini. Yang 1-0, Arsenal memimpin di menit 57 setelah Martinelli dilanggar, lalu Declan Rice mengambil eksekusi tendangan bebas, diumpan ke Magalhaes dan 1 gol. Arsenal memimpin. Lalu beberapa menit kemudian, hanya butuh sekitar 5 menit atau 10 menit ya, Arsenal menggandakan keunggulan melalui gol dari Gabriel Martinelli. Ya, ini pemain Brazil yang dikira waktunya udah habis di Arsenal, tapi ternyata dia masih membuktikan bahwa dia masih layak untuk bermain bersama dengan pemain Arsenal lainnya. Diawali dengan soloran dari seorang Luis Kelly ya, dari tengah, kemudian dia menusuk ke dalam pertahanan Atletico, dan tidak mudah sebetulnya karena Atletico termasuk tim yang subur juga di Liga Spanyol ya, dengan 23 gol kalau tidak salah musim ini. Lalu Luis Kelly balik lagi ke Luis Kelly melakukan soloran, memberikan umpan, dan Martinelli itu kayak eksekusi pemain berkelas ya. Kalau kalian lihat gol-gol Thierry Henry itu biasanya gitu, dia lari ke pinggir lalu dia tap in bola itu ke pojok sebelah kiri gawang dari lawan ataupun mendang ke arah sudut kanan, dan itu adalah tipikal gol striker sebetulnya. Dan Martinelli memang pada waktu kecil dulu sebelum dia bermain di sayap, dia striker murni gitu. Jadi tidak ada salahnya ketika Martinelli mungkin di masa depan bertukar-tukaran posisi dengan Gyökeres. 2-0 Arsenal memimpin lewat gol dari Gabriel Martinelli. Lalu 3 menit kemudian Arsenal berhasil menggandakan gol kembali lewat gol dari Gyökeres itu ya. Gyökeres berhasil mencetak gol, memecahkan telurnya setelah dia mencetak gol terakhir di pertandingan melawan Leeds United dan Nottingham Forest. Malam ini, dini hari tadi, Victor Gyökeres memanfaatkan sekecil peluang lagi-lagi melalui set piece ataupun melalui free kick ya. Declan Rice umpan kepada Gabriel Magalhaes. Gabriel Magalhaes menarik umpan ke tengah, dan di situ ada seorang seorang Victor Gyökeres, dan boom gitu ya. 3-0 Arsenal memimpin. Oh, itu di golnya keempat kalau tidak salah ya. Itu dari free kick gol keempat. Gol sebelumnya Victor Gyökeres itu lagi-lagi dari soloran Gabriel Martinelli ya. Itu dua pemain ini, Magalhaes dan Martinelli, menjadi sosok yang sangat menakutkan bagi benteng pertahanan Atletico. Karena kalau melihat dari sisi penyerangannya Bukayo Saka, memang Bukayo Saka di
ditutup oleh 2 sampai 3 pemain sehingga agak sulit. Sedangkan Martinelli mungkin Atletico tidak menyangka bahwa Arsenal akan menurunkan Martinelli karena biasanya Arsenal ya Trossard yang diturunkan. Dan ya, gol ketiga berawal dari soloran seorang Gabriel Martinelli dari sisi kiri lalu memberikan umpan ke tengah. Di situ Eze sebetulnya yang memberikan tendangan, tapi tendangannya pelan lalu bola jatuh ke kakinya Victor Gyökeres dan Gyökeres menendang di flag dan gol. 3-0 Arsenal memimpin, dan di gol terakhir di menit ke 71 Arsenal menyudahi ya, menyelesaikan end game ya lewat gol Victor Gyökeres 4-0. Lalu yang paling bikin saya senang Arsenal musim ini tuh kedalaman skuadnya cukup mumpuni sehingga ketika sudah unggul dengan skor telak 4-0 itu pemain-pemain Arsenal dirotasi. Hal ini tidak bisa Arsenal lakukan di musim lalu gitu ya, dengan back Kiwior lah, lalu back gelandangnya Fabio Vieira, Zinchenko, Ben White gitu ya. Yang itu mungkin ya Arsenal bisa aja jadi kalah oleh Atletico, tapi musim ini setelah 4 gol Arsenal tidak muluk-muluk, Arsenal tidak memaksakan pemainnya untuk bermain sampai akhir karena jadwal cukup ketat. Akhirnya pemain Arsenal diganti, yaitu langsung 3 pemain ya. Gabriel Magalhaes diganti oleh seorang Mosquera, dan Mosquera membuktikan selama 15 menit terakhir dia bermain cukup solid dengan William Saliba. Lalu Zubimendi ditarik keluar ya, digantikan oleh Northgard. Northgard ini sebetulnya pemain bagus ya di Brentford, dia juga kapten. Mungkin jam terbang ataupun kesempatannya di Arsenal belum banyak, tapi selama 15 menit Northgard juga cukup bagus gitu ya, menjadi gelandang bertahan bersama dengan Declan Rice. Lalu Eze juga diganti oleh Ethan Nwaneri. Ethan Nwaneri selama 15 menit juga memberikan satu kesempatan di dalam kotak penalti, hanya saja bolanya masih pelan dan masih bisa diselamatkan oleh kipernya Atletico, yaitu Oblak gitu ya. Lalu setelah itu Jurriën Timber akhirnya diganti juga ya oleh Ben White. Akhirnya Ben White masuk dan Victor Gyökeres juga diistirahatkan, diganti oleh Merino di menit 81. At least dengan kedalaman skuad ini pemain Arsenal tidak merasa boring, tidak merasa bahwa mereka punya kesempatan mau main jelek, mau main bagus, mereka akan terlalu main, tapi tidak. Main jelek, main bagus, sudah menang, mereka mengganti dengan pemain-pemain baru, dan pemain-pemain baru sudah cukup bagus gitu ya. Tinggal Arsenal membuktikan dia bisa konsisten atau tidak. Karena kan masalahnya Arsenal ya di bulan Januari atau Februari biasanya ketika banyak pemain yang cedera gitu ya. Mudah-mudahan di Januari sih Arsenal harusnya bisa mendatangkan satu pemain minimal di sektor penyerangan sayap kiri atau sayap kanan. Ya Odegaard sudah mungkin kaki kaca gitu ya, sudah banyak cedera, dan ya sekali lagi mungkin mudah-mudahan Arsenal bisa mengambil satu pemain atau membeli satu pemain. Loan juga tidak apa-apa, ada Nico Paz, pemain Como cukup bagus, atau Yildiz dari Juventus juga itu bisa sangat Arsenal angkut untuk menambah ketebalan permainan Arsenal. Dan tentunya di akhir pekan nanti Arsenal akan ketemu dengan Crystal Palace, tim yang membuat Liverpool harus mengakui kehebatan Crystal Palace dengan bermain imbang atau menang kalau tidak salah ya Crystal Palace, dan City juga dipaksa kalah oleh Crystal Palace. Jadi akhir pekan yang tidak mudah setelah sebelumnya Arsenal menang melawan Fulham 1-0 gitu ya. Inilah strategi dari Arteta, meskipun strategi itu saja tapi dengan pemain baru memberikan warna yang baru, dan saya harap sih Arsenal harusnya bisa menang salah satu piala ya di musim ini, entah itu Liga Champions ataupun Liga Inggris. So
Ini masih 8 pertandingan di Liga Inggris dan masih 3 pertandingan di Liga Champion, dan Arsenal di Liga Champion belum pernah mengalami kekalahan. Sekarang berada di peringkat ketiga di bawah PSG dan juga di bawah tadi apa ya satunya lagi? Barcelona kalau tidak salah ya. Saya lupa. Tapi overall cukup bagus di Liga Inggris. Arsenal memimpin ya, beda 3 poin kalau tidak salah dengan Liverpool dan juga Manchester City. Oke, itu aja mungkin review dari pertandingan Arsenal dan juga Atletico. See you. Hidup Gunners.